Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah pria 30 tahun selingkuh dengan janda kaya. Aku menyesal sudah meninggalkan istri dan anak. Kisah pria berusia 30 tahun ini berawal dari ia yang kembali bertemu dengan mantan kekasihnya saat SMA yang tak lain adalah seorang janda kaya. Ia masih mencintai janda kaya itu sehingga ia rela meninggalkan istri dan anaknya di rumah. Inilah kisah pria berusia 30 tahun yang tega meninggalkan istri dan anaknya di rumah hanya demi janda kaya. Pria berusia 30 tahun itu bernama Aslan. Selama pernikahannya, ia bersama istrinya merasa sangat bahagia. Ia juga sangat bangga punya anak yang berbakti seperti Denny. Namun suatu ketika Aslan tidak sengaja bertemu kembali dengan janda kaya, yaitu mantan kekasihnya bernama Reina di sebuah acara reuni. Awalnya Aslan terus menjauh dari Reina karena ia tidak ingin membuat istri dan anaknya merasa sedih. Suatu malam, Aslan dan istrinya sempat bertengkar hebat akibat masalah hutang keluarga Aslan. Ayah Aslan meninggalkan banyak hutang pada keluarga mereka, sehingga rentenir datang dan akan menyita rumah mereka dalam waktu 1 minggu. Setelah bertengkar dengan istrinya, Aslan pergi meninggalkan rumah untuk mencari angin segar. Saat itulah ia kembali bertemu dengan si janda kaya dan berusaha menyelamatkannya dari 2 orang penjahat yang hendak merampok wanita itu. Setelah itu, janda kaya itu berterima kasih kepada Aslan. Melihat ekspresi sedih mantan pacarnya itu, janda kaya ini mengajak Aslan ke sebuah restoran. Sesampainya di sana, Aslan dan janda kaya itu berbincang-bincang. Mereka flashback dengan kejadian sewaktu mereka pacaran, hingga Aslan yang memberitahu bahwa dirinya tengah dikejar rentenir lantaran hutang ayahnya. Janda kaya itu merasa kasihan. Ia lalu memberikan pinjaman pada Aslan di mana uangnya itu diganti dengan Aslan yang harus bersedia menemaninya kemanapun. Tanpa pikir panjang, Aslan menerimanya. Setelah itu, janda kaya memberikan sejumlah uang padanya. Dari sinilah, Aslan dan janda kaya itu mulai dekat kembali. Bahkan, ia sudah jarang berada di rumah menemani anak dan istri. Hingga pada akhirnya mereka selingkuh di belakang sang istri selama lebih dari 2 tahun. Kemudian janda kaya itu mengatakan bahwa ia ingin menikahi Aslan. Aslan mengatakan bahwa ia juga ingin menikahi wanita ini. Mereka kemudian sepakat untuk menikah tanpa izin dari istri pertama. Di sisi lain, istri Aslan merasa sangat curiga dengan perubahan sikap suaminya. Setelah pulang kerja, Aslan tak sengaja meletakkan tasnya di sofa sehingga seperti biasa istrinya akan merapikannya. Tanpa ia sadari, buku nikahnya bersama janda kaya itu juga ada di sana dan sudah ditemukan sang istri. Istri Aslan melihat buku nikah suaminya dengan istri kedua merasa sangat kecewa dan marah. Ia langsung menanyakannya kepada Aslan. Aslan berkata jujur jika ia sudah menikah kembali dengan mantan kekasihnya sewaktu SMA. Ia juga meminta istrinya untuk menerima semuanya. Namun si istri tidak mau menerima kelakuan suaminya. Tanpa pikir panjang, ia minta cerai. Lelah membujuk sang istri, akhirnya Aslan mengiyakan permintaan istrinya itu untuk pisah. Akhirnya mereka bercerai. Mantan istri dan anaknya pindah ke Yogyakarta, sedangkan Aslan masih tinggal di Jakarta. Inilah akhir kisah pria berusia 30 tahun yang selingkuh dengan janda kaya hingga rela meninggalkan istri dan anaknya. Setelah kepergian istri pertama dan anaknya, Aslan merasa bahwa ia memang bersalah. Selama pernikahannya dengan janda kaya itu, Aslan merasa tidak bahagia. Kamar wanita ini tiap malam didatangi mertua. Ternyata ini yang terjadi. Seorang menantu menaruh curiga pada ibu mertuanya lantaran si ibu setiap malam selalu memasuki kamarnya. Setelah menikah, tak hanya ada hubungan suami istri saja, namun hubungan menantu dan mertua juga mesti diperhatikan. Pasalnya hubungan menantu dan mertua lebih menggerogikan dibandingkan hubungan suami istri. Tak sedikit menantu yang tak mau tinggal bersama mertuanya setelah dengan anaknya. Apalagi sebagai seorang wanita yang kebanyakan tak mau tinggal bersama ibu kandung suaminya itu atau mertuanya sendiri. Kebanyakan dari menantu yang tak mau tinggal bersama mertuanya karena banyaknya alasan yang tak bisa disebutkan namun bisa dirasakan. Meskipun demikian, berbeda dengan wanita yang memiliki mertua ini. Wanita ini mengungkapkan bagaimana harunya kisah ia menjalani hidup bersama dengan ibu mertuanya.
Sebut saja Mawar. Mawar membagikan kisah harunya yang tinggal bersama suami dan ibu mertuanya. Mulanya usai dinikahi sang suami, Mawar mengaku tak mau tinggal bersama ibu mertuanya. Ia mengatakan bahwa ibu mertua itu seperti yang dirasakan banyak orang lainnya. Mawar bersikeras untuk membeli tempat tinggal sendiri bersama suaminya meskipun kecil, yang penting tidak hidup seatap dengan mertua. Namun keinginan Mawar tak dapat dikabulkan lantaran si ibu mertua hanya tinggal sendirian karena suaminya sudah tiada. Mau tak mau, Mawar pun harus ikut suaminya dan tinggal bersama ibu mertua. Mulanya, tak ada yang ditakutkan Mawar, namun tiba saatnya pada suatu malam. Secara tiba-tiba, ibu mertua Mawar masuk ke kamar menantunya itu secara diam-diam. Sontak Mawar pun pura-pura tak tahu, ia hanya membisu ketika mendengar ibu mertua memasuki kamarnya. Ia pura-pura sudah tertidur pula saat mertua menyamperi Mawar yang tengah berbaring di atas kasur. Namun anehnya mertuanya tak melakukan apa-apa terhadap Mawar. Mawar hanya merasakan kalau mertuanya itu membetulkan selimutnya. Tubuh Mawar yang seluruhnya tak tertutup oleh selimut diselimuti oleh mertuanya itu. Tak hanya sekali, rupanya kejadian itu pun berlanjut hingga malam-malam berikutnya. Merasa aneh dan ada yang mengganjal, Mawar pun mengadukannya pada suaminya. Ternyata sang mertua punya alasan memilukan di balik semua perlakuan tersebut. Suaminya menceritakan dulu ia mempunyai seorang kakak wanita yang kalau tidur sangat suka menendang selimut. Namun waktu itu demi masa depan anak, ibu mereka selalu bekerja di malam hari ketika anak-anaknya sudah tidur. Karena hal ini terus berlanjut, si kakak pun terjangkit asma. Ibu tentunya merasa sangat bersalah dengan dirinya sendiri. Ia merasa keegoisannya telah mencelakai putrinya. Semenjak itulah, ibu tidak pernah kerja malam lagi dan setiap malam pasti akan memeriksa selimut anak-anaknya. Suami Mawar bahkan mengungkapkan terkadang ketika dia belum tertidur, dia akan sengaja memberikan tangan dan kakinya di luar selimut dan menunggu ibunya masuk ke kamar untuk menyelimutinya. Setelah mendengar cerita sang suami, Nona pun hanya menangis. Ia tak menyangka mertuanya sudah menganggapnya sebagai anak sendiri dan rela setiap malam bangun, hanya untuk memastikan apakah kaki anak-anaknya betul telah terselimuti. Sejak saat itu, si perempuan pun sudah sanggup membuka hati dan menganggap mertua sebagai ibu kandungnya sendiri. Ia bahkan tak ingin pindah lagi dari rumah itu.